era sekarang, apalagi masa pandemi ini, berubah kan 180 derajat. Tapi mau nggak mau kita harus menyiapkan diri gitu ya. Dia perlu digital mindset gitu. Nah, disruption adalah inovasi gitu ya. Jadi rekan-rekan masuk dalam kehidupan setahun depan, tahun depannya lagi, rekan-rekan perlu berinovasi untuk bisa eksis gitu ya, bisa bertahan hidup ya. Mindset era sekarang itu harus selalu melakukan inovasi, berputar terus, riset, berpikir, merencanakan, terus apa yang harus dilakukan, diulang lagi. Dan itu bisa kalian lihat lah, bisnis-bisnis startup yang saat sekarang. Teknologi ini akan terus mendorong perubahan disruption ini. Dan kalau kita nggak mengikutinya, kita akan ketinggalan gitu. Dunia lama versus dunia baru. Dunia lama itu berbasis time series, dunia baru real time dan eksponensial. Dunia lama itu berbasis owning ekonomi, sedangkan dunia baru sharing ekonomi. Dunia lama on the land ekonomi, dunia baru on demand ekonomi. Dunia lama supply demand tunggal, dunia baru supply demand berjejaring. Dunia lama lawannya jelas, dunia baru lawannya tidak jelas. Peradaban time series yang dunia lama itu berbasis masa lalu. Jarinya semuanya berbasis pengalaman yang lalu saja. Bedanya sekarang adalah peradaban real time. Semua dengan big data, semua diolah dengan keputusan tindakan secara real time. Bagaimana banyak usaha yang down, yang hanya menunggu saja. Contoh lagi, VCD dulu begitu tren jualan VCD. Kemana sekarang? Wartel. Nah, berbeda dengan sekarang dengan Gojek. Dengan adanya WhatsApp, Netflix, Lazada, semuanya on demand gitu ya. Waktu cepat gitu ya. Nah, ini masa lalu, owning ekonomi. Ya, kalau owning ekonomi itu usaha harus milik sendiri, kapital sendiri, modal sendiri. Sekarang adalah sharing ekonomi. Aset-aset konsumtif dibuka sekarang, bisa berbagi. Ya, semua sharing. Ya, kalau dulu buka warung, buka sendiri, modal sendiri gitu ya. Buka hotel, buka sendiri, hotelnya sendiri. Kalau sekarang semuanya berjejaring, berbagi. Ya, bagaimana yang ada dengan Gojek, Airbnb, nggak perlu semuanya sendiri, kolaborasi semuanya. Ya, oke. Kemudian perubahan yang lain adalah on the line ekonomi, on demand ekonomi. On the line ekonomi itu ekonomi berbasis antrian umum gitu ya, antrian secara fisik. Kalau on demand ekonomi, antrian berbasis kebutuhan. Ya, contohnya ini, bagaimana kalau eh, Matahari membuka diskon, cepet-cepetan ya datang ke sana, 70%, oh kumpul semuanya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Cepet-cepetan ngeklik, ya, cepet-cepat koneksinya untuk mendapatkan flash sale di Lazada, Zalora, Tokopedia, ya, banyaklah yang lainnya. Ya, bagaimana antrian untuk transfer uang? Sekarang berubah, bagaimana dengan kecepatan transfer dengan PayPay yang ada? PayPay yang terbatas akan mulai ditinggalkan, ya, dengan PayPay yang sekarang yang sudah bisa kolaborasi antar payment yang lain. Supply demand tunggal, supply demand berjejaring. Supply demand tunggal, ya tadi usaha sendiri, saya ngambil dari distributor A, selesai. Sampai di situ saja. Semua orang sudah supply demand berjejaring. Saya bisa ngambil Garuda Food dari Jawa, saya bisa ngambil Garuda Food via eh, online, langsung. Perubahannya adalah nggak ada lagi gudang, ya. Tetapi apa yang terjadi? Munculnya gajian reseller dan dropship. 5 tahun yang lalu ada nggak jargon reseller dan dropship ini? Nggak ada ya. Ya ini perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya lagi adalah lawannya jelas
menjadi tidak jelas. Kalau dulu kompetitor itu terlihat jelas. Kita kompetitor sesama toko sebelah, kelihatan saingannya. Mereka rame, tidak rame kelihatan. Kalau sekarang kompetitor nggak kelihatan. Tiba-tiba dagangan kita nggak laku. Bagaimana banyaknya toko-toko, usaha-usaha yang hilang. Banyak sekali. Kompetitor nggak kedeteksi. Itu perlu disikapi kalau kalian membuka usaha gitu ya. Kalau dulu masih kelihatan taksinya warna putih, hijau, kuning. Tapi kalau sekarang nggak kelihatan lagi. Siapa yang Grab, siapa yang Gokar nggak kelihatan. Ya, kalau yang sepeda motor mungkin kelihatan dengan bajunya ya. Kalau dulu ya, kalau di pasar-pasar gitu ya, ada toko gitu ya, makin besar gitu ya, nanti jualannya makin maju ke depan. Nanti toko sebelahnya ngelihat loh, kok tokonya makin maju nih? Wah, ini bahaya nih. Kalau gitu saya juga akan maju ke depan juga. Akhirnya maju 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 akhirnya mulai menutupi trotoar, ya. Karena kelihatan saling bersaingnya. Tapi kalau sekarang gimana? Jualan gamis saja. Berapa banyak yang di market store itu yang menjual gamis? Bagaimana eh, tingkat penjualannya? Strateginya bagaimana kok bisa penjualannya meningkat antar sesama penjual gamis di marketplace? Nggak kelihatan gitu ya.